Halo semuanya, balik lagi di Twitter Space ya, Growth Space. Hari ini sesuai judul ya, kelihatan banget sih dari judulnya, kita mau ngobrolin Maudy Ayunda ini beberapa eee, minggu belakangan ini, Maudy Ayunda ini lagi ini banget ya, lagi kedengeran banget karena berita dia mau nikah gitu kan. Nah, tapi sebetulnya sih Maudy ini, gimana ya, bukan cuman karena nikahnya aja kemarin yang sempet heboh gitu loh. Tapi juga karena prestasi-prestasinya juga nih yang ternyata luar biasa gitu loh. Gue pun sampai ngeriset-riset, eee, apa aja sih dia kan kalau kalau gue yang gue tahu itu dia S2 terus S3 gitu di luar negeri. Tapi gue nggak tahu di kampus mana gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrolin dan apa sih yang bisa kita pelajarin dari Maudy Ayunda bareng gue Devon dan ada beberapa teman-teman lainnya. Di sini udah ada yang naik. Kalau teman-teman mau naik, silahkan naik. Kita ngobrolin Maudy Ayunda bareng-bareng. Di sini udah ada Titi yang naik. Halo, Ti. Halo Fon, Halo, halo teman-teman semua. halo, Ti. Titi ini nggak aware nggak dengan berita Maudy Ayunda belakangan ini? Ya, aku termasuk followersnya Maudi sama ibunya Maudi juga sih. Apa ya kemarin Instagramnya apa? Ada, gue udah damun juga sih, tapi gue lupa username-nya apa ya kemarin ya. Kemarin gue udah sempat muren.s ya, masalah itu Iya. ya itu mamanya mau di Ayunda gitu, punya Instagram. Nah, kalau Titi sendiri ngikutin mau di Ayunda dari kapan nih? Apa nonton juga atau dengerin lagunya gitu? Awalnya sih gara-gara nonton filmnya sih ya, Perahu Kertas. Jadi Hmm, dulu tuh waktu sekolah, waktu jam kosong tuh teman-teman aku suka banget nonton film pakai LCD kelas gitu kan. wah Terus salah keren satu nih. yang diputar itu film yang Perahu Kertas. Hmm, Tuh. terus jadi dari situ mulai ikutin ya si mau di Ayunda gitu. Iya, dibilang ngefans banget juga enggak sih, cuman kayak apa ya, mungkin jadi orang yang memotivasi sih, yang kayak Hmm. ngasih impact bagus, ya udah makanya aku nge-follow dia gitu sama ibunya. Setahu gue dia naik lagi gara-gara ini ya yang kuliah di luar negeri itu ya. Jadi dia namanya mulai naik juga tuh. Karena Iya. kayak udah cantik segala macam. Gue sebenarnya nggak gitu terlalu ngikutin si Maudi ini gitu. Tapi gue sempat dengar ada lagu-lagunya juga segala macam gitu. Yang gue pernah denger itu yang collab tuh sama David Choi gitu, satu youtuber gitu yang apa namanya, youtuber nyanyi-nyanyi gitu. Dia ternyata collab juga sama si David Choi terus gue dengerin. Nah, untuk mulainya, gue mungkin beberapa dari teman-teman ada yang nggak gitu tahu juga sih mau di Ayunda ini apa ngapain gitu ya. Gue dapet artikel nih dari orami.co.id gitu. 7 prestasi mau di Ayunda terbaru dari jubir Indonesia untuk terbaru jadi jubir Indonesia untuk presidensi G20. Nah, itu ada 7 nih. Yang nomor 4 bikin mencengangkan. Ada apa nih? Eh, yang pertama adalah sudah memiliki prestasi sejak SMA gitu. Jadi dia sekolahnya udah lumayan di British International School. Wow, di mana saya tidak tahu, tapi kelihatannya oke gitu. Dan bisa lomba, dia ikut lomba juga bahasa Inggris antar sekolah, lomba matematika, lomba lari, wow, O2SN. Terus lomba pidato berbahasa Inggris, bahkan sempat menjadi ketua OSIS. Waduh, wow, keren keren keren. Lalu nomor dua, melanjutkan kuliah di Oxford University. Sempat diterima di 2 universitas. Pertama di Oxford, Inggris, yang kedua Columbia yang berlokasi di Amerika Serikat. Dengan diterimanya, ia di 2 universitas ternama sekaligus tentu membuat dirinya kebingungan. Ia pun akhirnya memilih tipe nih yang nulis artikel. Universitas Oxford di Inggris karena lebih dekat dengan Indonesia. Dekatnya juga sama Amerika lumayan ya, nggak dekat amat. Dan dia ambil jurusan filosofi, politics, economics. Oke, setelah itu dia lulus dengan prestasi cum laude. Berarti ini IP-nya di atas 3,5 kalau cum laude ya. Apa 3,70? 3,70 kayaknya kalau nggak salah deh. Kalau cum laude gue kurang gitu tahu.
lulus dengan prestasi cum laude, terus jadi ketua pembicara untuk organisasi Oxford Economic Society, terus mendapat 2 gelar pasca sarjana sekaligus. Ini ya, gue cek. Ada 1 lagi jurusan administrasi bisnis, jadi gelarnya BA, MA, MBA, gue banyak juga. Terus di dunia musik juga ada ya, yang tadi sempat di dunia peran dan musik, acting seperti yang kita tahu, dan musiknya juga gitu. Lalu ada masuk majalah Forbes 30 Under 30, dan terakhir yang paling baru adalah juru bicara presidensi G20 yang baru-baru ini gitu, tanggal 31 Maret 2022. Kurang lebih gitu prestasinya, banyak juga ya. Ada lagi nggak ya kira-kira? Nah, kalau dari teman-teman nih udah ada naik yang kesini gitu, kira-kira ada nggak sih dari Maudi ini yang membuat kalian terinspirasi gitu? Mungkin dari Titi dulu nih. Tadi udah ngobrol-ngobrol kita. Dari Titi, ada nggak? Apa sih yang bikin Titi terinspirasi dari Maudi Ayunda ini? Oke, halo. Iya. Pertama sih aku suka aktingnya ya di Perahu Kertas. Terus baca-baca beritanya tuh kayak dia berprestasi dan lain sebagainya. Nah, dari situ tuh aku malah bukan cenderung ke Maudinya ya, aku malah ke ibunya ini, si ibunya Maudy Ayunda, cara gimana dia didik anak gitu. Kok bisa anak jadi punya anaknya kayak gini gitu loh. Ya. Gitu, makanya aku sampai nge-follow si ibunya Maudy. Gitu. Oke. Dari ibunya ini Titi dapat sesuatu nggak? Mungkin gimana cara dia mendidik Maudi atau gimana nggak? Gini, jadi memang sedari kecil itu anak itu apa? Enggak di apa namanya? Bukan kita arahkan, tapi mereka dikasih pilihan gitu loh. Jadi anak punya hak pilih gitu sejak dari kecil. Ya. Contohnya yang aku tonton sama baca ya. Jadi itu waktu kecil ketika ada sesimpel acara keluarga gitu. Maudy ini dilibatkan dalam hal memilih makanan untuk yang akan disuguhkan ketika acara keluarga gitu. Jadi Maudy itu punya apa? Punya hak untuk memilih makanan apa aja gitu. Terus ketika Maudy memilih makanan tersebut, ibunya tanya, "Kenapa pilih ini? Kenapa pilih yang ini?" kayak gitu. Jadi anak itu diajarkan apa ya? Untuk bisa bertanggung jawab atas pilihannya gitu. Bisa apa? Juga paham Jadi sama apa acaranya gitu. Paham apa yang harus diberikan ke orang kayak gitu, sama mandiri juga ya. Aku di salah satu video di YouTube itu katanya ibunya ini kan juga mendidik dengan cara tidak tidak membiarkan Maudy atau saudaranya itu untuk menggunakan asisten rumah tangga gitu. Sebisa mungkin semandiri mungkin gitu. Ya. Dan dari cara si ibunya ini ngasih opsi pilihan ke Maudy, dalam hal pendidikan pun juga Maudy diberi pilihan gitu kan. Apakah ini sekolah yang biasa aja yang dimana dia itu bisa dapat juara tapi biasa aja, atau di tempat yang banyak challenge-nya gitu loh. Bahkan Maudy kan pernah cerita juga waktu sekolah itu mau dipindahkan ke sekolah internasional kalau nggak salah ya. Di sana dia dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Bahkan sama gurunya bilang kalau Maudy itu kurang mahir gitu loh. Bisa nggak naik kelas gitu. Apakah ingin tetap sekolah di sini? Gitu. Di situ dia merasa challenging gitu. Akhirnya tetap memilih sekolah di situ dan jadilah Maudy yang sekarang gitu. Berarti kalau dari Titi ini ngelihatnya justru dari si orang tuanya ya, dari ibunya gitu ya, cara mendidik dari kecil udah dikasih tanggung jawab gitu ya. Iya, Mungkin dikasih kita kadang kala kita sama ya, nggak semuanya ya, tapi banyak terjadi kita nggak dilibatkan ya sama orang tua dalam proses pemilihan, misalnya waktu masih kecil gitu. Padahal kita pun juga sebetulnya ada bisa milih gitu.
Oke, oke, oke. Itu menarik, itu poin yang oke kayaknya. Maybe di masa depan kita jadi orang tua pun juga bisa meniru ya, mencontoh hal itu ya. Kalau mungkin dari segi Titi ya, bisa dicontoh itu ya kalau jadi orang tua satu saat nanti. Iya. Jangan ya, oke, oke. Semoga nanti anaknya juga bisa kayak mau di Hyundai. Oke, oke. Thank you, Tin. Ntar gue balik lagi ke Titi. Di sini tadi juga udah ada Nura Fifah yang naik ke atas, udah jadi speaker. Halo, Nur Afifah, manggilnya apa nih? Halo Kak Afifah Halo, aja. Afifah. Afifah ini nggak aware dengan mau di Ayunda ini atau baru tahu? Iya, aware banget karena jadi awalnya tuh taunya gara-gara dia main perahu kertas sih sama kan itu Hmm, booming banget kan. Di ya. situ juga tapi yang aku tangkap dia bukan yang maksudnya artis yang cantik gitu kan. Jadi Hmm, kayak dia perannya maksudnya em, cara dia memerankannya tuh unik gitu kan. hmm, Udah hmm, jadi apa pas dia mainin radarnya dan lain-lain gitu. ya. Pokoknya aktingnya bagus gitu kan. Terus lama nggak denger tiba-tiba kayak ngobrol gitu sama Ade kayak menurut lo siapa sih cewek yang cantik gitu kan Hmm, hmm, terus adekku yang cowok dia bilang kayak siapa sih cowok yang gak suka mau di Ayunda katanya gitu terus oke. kayak ah mau di Ayunda yang mana gitu kan masa Hmm, yang perahu kertas itu gitu kan ya. ternyata iya ternyata oh udah jadi sosok yang beda banget nih gitu kan pas aku Hmm, kepoin lagi sih mau di ini gitu terus barulah ke up lagi tuh beritanya yang dia keterima di dua universitas kan di ya. Stanford sama Harvard ya kalau nggak salah Hmm, hmm. gitu. Go. Jadi Hah? kayak ih ya gokil banget sih maksudnya kayak ada sosok yang kayak em, secara maksudnya fisik oke gitu kan dia juga secara kerjaan eh, total banget gitu dan Hmm, pendidikannya juga nggak ketinggalan gitu. Jadi ya. semenjak itu jadi sering ngikutin perjalanannya Maudi sih gitu kan. Hmm. Sejak dan S2 itu dan terakhir ini ya dengan berita nikahnya ini booming lagi, ikutin Iya banget dia. bener booming banget kayak banyak temen-temen yang ya gitulah ya jadi ngomongin itu. Hmm, karena eh, apa ya? Ternyata suaminya pun juga orangnya yang oke juga ya gitu ya. Iya benar dan kayak setara lah kak gitu. Atau ini gue kurang gitu ikutin berita, tapi ini kalau nggak salah dia teman kampusnya juga kali Iya ya sih. teman kampusnya di Stanford. Oh, oke, oke. Jadi ya ketemu dengan orang-orang yang satu circle juga Iya ya. jadi kayak dia awalnya kayak ketemu aku lupa sih maksudnya ketemunya mungkin di area kampus gitu terus akhirnya mereka jadi sering ngobrol gitu. Hmm. Jadi emang sering ngobrolnya tentang pendidikan juga kan. Hmm, hmm. Kalau dari berita-beritanya gitu ya kayak di Iya. dari kampus. Oke, oke. Dan setelah ini kan lumayan nih mau di Ayundanya booming lagi terus setelah ikutin dari perahu kertas itu gitu, Afifa ini ada nggak sih yang buat Afifa terinspirasi dari sosok Maudi ini? Iya kalau aku lihat sih kayak dia apa ya kadang kita ngelihat ya itu sih tadi misalnya kayak privilege-nya aja kan dia hidup di kayak lingkungan yang enak gitu punya Hmm, orang tua yang ya. support gitu kan Hmm. tapi I mean aku yakin banget di balik itu dia kayak struggle gitu hidupnya gitu kan kalau nggak salah dia pernah ini juga deh kak yang dia ngobrol sama Najwa Shihab terus mereka pernah viral karena mereka suka ujian. Wah, oke. Serius jadi kayak diwawancara gitu sama Najwa Shihab terus kayak aku suka banget ujian kata Maudi gitu kayak aku suka banget deg-degannya aku suka banget belajarnya gitu kan berarti kayak Nah, hal-hal yang dia dilakuin yang kita nggak tahu tuh mungkin ya sebanyak itu gitu loh kak. Jadi kadang mungkin kita ngelihat kayak seorang public figure kan dari apa yang dia achieve aja gitu kan. ya. Oh dia apa bisa S1 di Oxford, S2 bisa di Stanford sama Harvard, keterima terus kayak dia punya suami yang ya keren gitu kan. Kadang kita ngelihat achieve-nya aja gitu dan kadang juga aku sih merasa kayak oh iya dia enak nih punya privilege yang kayak tadi gitu kan. Ya. Padahal, Hmm. padahal mungkin ya itu belajar, dia suka ujian yang itu tidak semua orang rasakan gitu. Kayak gitu sih Kak, yang Ya. aku dapetin. Maksudnya, menurutku kayak setiap orang pasti achieve sesuatu itu pasti ada usahanya sih di baliknya. Ya. Gak mungkin kayak terus lu mentang-mentang lu punya punya privilege, lu punya
kesempatan ya kalau ambil ya sama aja. Betul. Setelah dengar itu tuh percakapan sama Najwa, jadi ini nggak? Afifah jadi ini nggak? Pengen jadi senang ujian juga nggak? Oh, tentu tidak, Kak. Cuma kayak ya kayak waktu itu viralnya karena Najwa Shihab juga bilang kayak, iya aku juga suka gitu. Mereka dua sosok yang menyukai ujian. Itu sesuatu yang gue sendiri juga kayak suka ujian. Mungkin dari challenge-nya itu, tapi kayak untuk menyukainya itu kayaknya rasanya butuh perspektif lain sih. Mungkin dia punya perspektif yang beda ya mereka berdua itu gimana ujian. Iya, mungkin. Maybe itu kita bisa belajar. Mungkin gue bisa suka ujian. Tadi kalau ngomongin privilege juga gitu ya. Berarti si Maldi ini menurut gue pun juga dia ini memanfaatkan lah ya privilege yang ada. Benar. Jadi dia tahu. Kalau nggak salah gue pernah dengar interviewnya, dia juga mengakui gitu loh, I'm privileged gitu loh. Dia mengakui kalau dia ya emang dapat beberapa hak mewah, nggak semua orang bisa seperti dia gitu. Tapi dia pun juga memakai gitu loh hak-haknya, memakai privilege itu dengan baik gitu loh. Jadi benar-benar belajar ya. Tadi gue juga bacain prestasinya itu cum laude juga gitu loh. Ya berarti kan enggak, dia benar-benar belajar gitu loh, kayak nggak cuman ya udah gue udah keterima di Oxford, gue udah keterima di Stanford, Harvard or something gitu, dan ya udah gue bisa Instagram story tiap hari di kampusnya aja. Gaya-gayaan ya Kak, keren. Betul gitu juga ternyata ya. Malah dia emang tujuan dia emang belajar gitu loh. Nice perspektif juga nih. Thank you Afifah buat jawabannya. Nanti gue balik lagi ke Siap Kak. Terus di sini juga ada Anton. Nih mungkin Anton bisa kasih perspektif dari sisi laki-laki selain gue nih. Halo Anton. Ada Anton ya? Udah naik juga. Halo Kak. Halo Kak. Ya. Anton halo, aware nggak nih? Bisa... Halo, kenapa? Bisa dengar suara saya nggak Kak? Bisa. Oke, bisa kok. Bisa. Ini saya pakai TWS sih. Jadi kalau dari perspektif aku sebagai cowok ya, Maudy Ayunda ini tuh bisa dibilang orangnya mengutamakan pendidikan. Ya dia berpikir bahwa pendidikan itu penting dan menjadi kunci dalam membentuk kualitas diri. Buktinya kan dengan dia melanjutkan S2 di luar negeri, dia tuh bisa bisa berprestasi dan mengembangkan dirinya, mengembangkan pendidikannya. Nah dari mengembangkan diri itu, dia juga dapat istilah katanya pasangan yang sama-sama berkualitas. Jadi karena dia sendiri orang berkualitas, jadi dapat pasangannya juga yang berkualitas. Ini aku baru ngikutin tuh dari yang mau di kemarin nikah sih. Terus sama kemarin sempet denger podcastnya bareng ko Alessandro Ruby. Nah kalau yang dari podcastnya ko Alessandro Ruby itu dia ada satu sharing di mana dia tuh sebenarnya salah jurusan. Dia S1-nya ini. Dia ambil hukum tapi sebenarnya minatnya tuh ke yaitu yang S2-nya sekarang itu filosofi apa gitu. Nah, ini juga ya aku sekalian sharing ya. Aku juga mengalami hal yang sama seperti Maudy Ayunda, di mana aku juga sebenarnya salah jurusan. Tapi dari situ aku punya perspektif kalau oke lah salah jurusan, tapi bagaimana caranya aku supaya mau bertanggung jawab atas apa yang aku pilih dan menuntaskan apa yang aku pilih dari awal. Kurang lebih seperti itu sih kalau perspektif dari aku. Jadi ya dari kita ya dari Maudy Ayunda ini juga kita juga bisa belajar hal yang ya ternyata dia pun juga walaupun salah jurusan dia bisa keadaannya dia nggak menyalahkan keadaan tapi bisa jadi sesuatu yang dia bekal dia juga gitu ya, dan sama Anton juga bisa diambil gitu ya perspektif kayak gitu ya. Iya, dan bahkan yang waktu podcast ya yang itu sih yang dia bilang di podcast itu bahwa dia sebenarnya melihatnya ke
ke filosofi, dan akhirnya dia kan S2-nya ambil filosofi itu ya. Nah, dia dari situ tuh ambil, ya bisa dibilang ambis lah ya dalam mengejar pendidikan. Dan ini juga senada yang dikatakan Bang John sih. Bang John kan sering bilang kalau pendidikan itu penting untuk peningkatan kualitas diri. Ya. Dan ya memang terbukti betul. Seperti itu sih. Oke. Nice. Thank you Anton buat perspektifnya. Tapi gue juga jadi mau ini nih, mau ambil dari sudut pandang berbeda soal ini, mau dinikah ini gitu ya. Kalau dari Anton sebagai laki-laki gitu ya, ngelihat misalnya dapat cewek gitu yang kayak mau di Ayunda segala macam ya, kita bisa menggeneralisasikan dengan kata perfect lah gitu lah, pintar, cantik dan segala macam gitu. Kalau dari Anton sendiri gimana? Apakah maksudnya jadi memacu Anton untuk lebih lagi, atau justru kayak nggak deh, jangan gitu, sesuai karena gue sering dengar kata dan dari tadi kayak tadi gue sempat lihat juga ada kayak misalkan stereotip kayak perempuan jangan sekolah tinggi segala macam gitu, ntar nggak ada yang mau gitu. Nah kalau dari laki-lakinya sendiri gitu, sebetulnya dengan si orang cewek-cewek yang perfect ini gitu, gimana tanggapannya sebetulnya kalau dari Anton? Kalau dari diri, tanggapannya justru kalau kita punya pasangan yang pendidikannya tinggi, justru dari aku sebagai cowok pun lebih terpacu untuk lebih baik lagi gitu, berkembang lebih baik supaya pasangan kita tuh bisa melihat kualitas diri kita. Karena ada sih yang banyak sih yang bilang bahwa jodoh itu cerminan diri. Memang benar sih, kalau pasanganmu berkualitas, kalau kita udah berkualitas, kita juga pasti menemukan pasangan yang berkualitas juga. Sama halnya dengan kita yang menjalin pergaulan lah. Kalau kita circle-nya bagus, kualitas diri kita juga bagus. Dan itu yang memang akhir-akhir ini sih. Ya out of the top. Intinya kualitas diri itu bisa dibentuk dari hal-hal di sekitar kita, entah dari pasangan, entah dari lingkungan dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari aku. Quite nice perspektif juga. Gue senang kayak pasangan kita itu cerminan diri kita, betul juga ya gitu, kayak ya kita juga bakal nyari yang sesuai sama kita juga. Jadi ya mungkin buat cewek-cewek ya jangan takut dengan kata-kata itu juga kalau menurut gue ya kayak misalnya sekolah tinggi dapat jodoh segala macam. Ya ini kalau dari perspektifnya Anton sendiri kayak pasti bakal ada juga, dan laki-laki pun juga mungkin nggak semuanya kayak yang jadi nggak mau apa segala macem gitu, tapi justru bisa jadi memacu juga, bisa jadi saling mengisi segala macem ya. Ini gue senang juga dengan perspektif ini. Oke. Thank you Anton, ntar gue balik lagi. Di sini ada Debbie juga, Deb. Debbie ikutin mau di Ayunda nggak, Deb? Jadi sama sih kayak Kak Titi, aku cuma nonton beberapa doang filmnya, dan yang paling berkesan sih dan yang membuat aku tertarik dengan Maudy Ayunda itu di film Perahu Kertasnya. Sebentar, gue penasaran, selain Perahu Kertas Maudy ada main film apa lagi? Banyak banget. Actually ada Kang Pemimpi, Untuk Rena. Jadi dia emang start at such a really young age gitu loh. Udah main film dan terus masuk ke karir ke musik industri dan lain-lain. Baik banget sih karyanya Kak Dev. Sama itu Devon, kalau nggak salah yang terakhir Habibie Ainun ya. Itu Lost Man Bubroto. Itu juga ada. Itu malah karakternya Maudy di Lost Man Bubroto itu bukan sebagai cewek yang pinter, tapi malah beda dari karakternya yang sebelumnya. Bener-bener. Oke. Nice. Gimana kalau Debbie melihat dari Maudy sendiri, apa sisi positif yang bisa didapat? Maudy Ayunda ini apa ya? Cewek atau orang yang enak gitu loh buat dilihat, buat diikutin gitu, karena dia tuh selalu bring such positive energy kalau aku lihatnya dia. Dan
pencapaiannya pun nggak main-main gitu. Makanya itulah ngebuat mungkin yang menurutku ya ngebuat orang-orang itu Ya. suka banget sama si Maudy ini. Dan yang gue lihat dan gue pelajarin dari si Maudy ini, she's really versatile. Jadi gampang banget buat adapt gitu, gampang banget buat kelihatannya sih gampang banget buat belajarin ini dan itu. Dan setelah yang gue pelajarin dari interview-interviewnya, karena gue juga seneng sih denger dia ngomong dan juga berbagi gitu. Jadi dia tuh orangnya ternyata emang suka belajar gitu yang kata Kak Nur bilang, yang aneh banget. Maksudnya ya orang suka belajar tuh kan konotasinya kita tuh kayak nerd, kayak bukunya stuck in a book terus gitu kan ya. Ya. Tapi si Maudy ini actually ya emang kayak gitu sih, emang suka baca buku dan lain-lain, tapi dia tuh bukan suka belajar yang dalam hal teori doang, tapi dia tuh suka belajar dalam hal trying gitu loh. Dia kayaknya ya dia tuh orangnya like believe in herself. Jadi dia coba aja dulu dan pelajari aja dulu sekuat kamu. Kalau emang it's not your capability ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dia tuh orangnya sangat growth mindset banget gitu. Bukan yang gue kayak bilang gimana tapi emang kayak gitu. Dia aja udah pernah bilang kalau misalnya what do you want for a partner? Maksudnya tipe idealnya gimana? She's not saying harus handsome, kaya atau gimana, tapi pengen partner yang selalu bisa belajar gitu. Jadi belajar bareng. Karena kalau gue pikir-pikir, bener juga ya. Kalau misalnya kita stuck in something terus get frustrated dan udah lepas aja, move on aja, problem anti problem, kan kita nggak belajar gitu. Jadi bener juga ya. Dia ini sih orangnya kalau gue pelajarin emang sangat growth mindset and always ini loh, tahu apa yang dia mau dan know her capacity. Jadi I really really like her and admire her gitu sih Kak Dev. Oke, thank you Dewi buat jawabannya, buat pendapatnya. Dan seperti yang Dewi mention tadi, kalau growth mindset, mau belajar growth mindset bareng-bareng, nah bisa tuh teman-teman bareng-bareng gabung di komunitas Kelurahan Maju by Growth Wrestling yang gue udah di atas gitu. Siapa tahu bisa dapat partner juga, mungkin dapat jodoh di situ yang punya sevisi belajar bareng. Bisa gabung, linknya udah gue taruh di atas. Oke. Dan teman-teman kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol di sini, ngobrolin Maudy Ayunda dan seputar apa sih yang bisa dipelajarin dari dia, bisa langsung request naik ke atas, ada di HP kalian. Kalau mau langsung join aja, nanti gue accept, nanti naik ke atas gitu. Oke. Dan di sini ada satu lagi, ada Kak Ana di sini. Halo Ana. Halo, iya kedengeran nggak? Halo, ya kedengeran. Anda sih aware nggak sama Maudy Ayunda? Sama sih, film pertama Maudy yang aku tonton itu Perahu Kertas kebetulan. Tapi dulu waktu film itu keluar dia belum begitu terkenal, masih kayak pendatang baru gitu sih. Setelah film ini keluar dan sukses, baru kan dia namanya naik jadi artis. Yang menarik sih itu pilihan dia untuk ambil S2. Karena kan sebenarnya dia udah bisa dibilang udah jadi artis, sebenarnya ya bisa aja dia nggak ambil kesempatan S2 lagi, tapi dia ambil kesempatan untuk kuliah lagi gitu kan. Dan tempat sebenarnya cerita kalau misalnya cewek kuliah dan ketemu pacar atau calon suami sebenarnya sih biasa banget gitu ya, kayak orang-orang biasa juga kayak banyak yang kayak gitu. Tapi ya mungkin emang udah takdirnya dia ketemu sama calon suaminya di kampus dan kemudian lanjut menikah kali ya, yang bikin jadi menarik untuk diikutin. Terus juga iya dapat calon suami yang bisa dibilang sama suksesnya kayak si Maudy. Iya, betul. Dan hal itu juga apakah ada nggak ya yang membuat Anda sendiri terinspirasi secara pribadi gitu, kayak dari Maudy ini pada hari mungkin harus itu kali ya, yang suka belajar ya. Jadi kalau kita curious sama sesuatu ya
belajar aja dulu di situ. Jadi Itu sih yang bikin terinspirasi dari sosok Maudy Ayunda. ya pengen belajar terus ya berarti ya. Iya. Dan tadi mungkin bisa di wrap apa sama tadi yang Debbie bilang kayak growth mindset itu ya. Dia kayaknya punya growth mindset yang oke banget gitu ya. Iya. Oke, Anda, thank you. Nanti gue mungkin balik lagi sekarang udah Kak Maria Vina juga yang udah naik. Halo Kak Vina. Halo, selamat malam. Malam. Kalau Kak Vina sendiri aware nggak nih sama Maudy Ayunda? Kalau ngelihat model dia udah dari dia main film yang waktu dia kecil ya, Oh, oke. Kecil ya juga. sampai sekarang perkembangannya pasti kita lihat ya gitu loh. Maksudnya bagaimana ini dunianya dia gitu ya, dari perjalanan karirnya dia sebagai artis maupun sekolah. Nah, kalau melihat bagaimana sih Maudy Ayunda, sebenarnya titik baliknya adalah bagaimana keluarganya membimbing dia menjadi sekarang. Bagaimana dia berpikir bahwa dia harus sekolah, bagaimana edukasinya, itu semua sebenarnya dari lingkungan internalnya dia dulu, keluarga. Apalagi keluarga sangat memberi dukungan. Nah, kalau culture-nya terbentuk, udah pasti anaknya senang belajar, senang mau belajar. Nah, ini bukan hanya terjadi sama Maudy. Ada banyak kalau kita lihat di beberapa, misalkan di Kick Andy misalkan ya, itu kan juga ada sampai nenek-nenek usia 54 ngambil S3, bahkan udah profesor gitu ya, di umur 60. Padahal dia baru sekolah S1 tuh di umur 50. Berarti tidak ada batasan orang mau sekolah dengan batasan usia manapun. Sehingga walaupun kita mau sekolah. Nah, kalau lihat mindsetnya dari Maudy sendiri punya rasa bagaimana pendidikan itu adalah hal yang penting, bukan sekedar bahwa pendidikan itu buat gaya-gayaan, tetapi dia menganggap bahwa pendidikan adalah bekal dia buat masa depannya dia. Entah dia nanti setelah itu mau jadi artis atau enggak, karena namanya jadi artis naik turun loh. Artis itu bukan berarti nanti dia akan berkembang sampai samanya gitu. Nah, kalau kita pelajari banyak artis-artis yang dulu-dulu, kan mereka sampai sekarang juga nggak bisa masuk di dalam dunia artis sekarang karena generasi berkembang, perkembangan zaman berkembang. Nah, itu yang menjadi tolak ukur dari didikan orang tua, keluarga, bahwa yang namanya kita sekolah mau sampai kapanpun pendidikan itu pasti penting, dan itu menjadi bagian dari hidupnya Maudy, bahwa itu menjadi bekal masa hidupnya dia. Entah dia nanti jadi artis atau tidak, tapi paling tidak dia bisa membawa pendidikan itu bukan hanya berguna bagi dirinya dia, tapi bagi masyarakat atau lingkungan. Karena kalau aku dengar cerita dari ibunya, dia bilang, saya didik anak saya supaya kamu mau jadi apapun, kamu harus berguna bagi orang lain. Nah, artinya ketika dia harus sekolah dan sebagainya, semakin dia punya pendidikan tinggi, dia bisa mengapresiasi, dia bisa mengembangkan skillnya untuk lebih banyak lagi buat negaranya. Gitu. Dan aku lihat itu, kecintaannya dia terhadap masyarakat dan negaranya. Sehingga dia mau memberikan dirinya dia untuk lebih belajar banyak hal dalam pendidikannya dia, pencapaiannya dia. Bukan dia mau menunjukkan bahwa dia pintar, memang dia diberikan kesempatan, memang dia mau belajar dan pintar. Tapi karena dia diberikan dukungan yang luar biasa dari keluarga juga, akhirnya membentuk dirinya bahwa pelajaran atau pendidikan adalah sesuatu hal yang dia bisa dapatkan untuk masa depannya nanti, hari tuanya nanti gitu, untuk lingkungannya dia juga gitu. Halo, dengeran ya? Halo, tes. Oke, kayaknya Kak Devon lagi ada like juga ya. Tapi kedengeran ya? Ya, tapi kedengeran kok Kak dari awal. Jadi setuju sih sama Kak Maria, benar juga kalau misalnya Maudy ini dibentuk emang dari keluarganya sendiri yang emang apa ya, emang nggak pernah berhenti gitu loh buat belajar, and never too late for that. Dan juga Maudy-nya juga membuktikan seperti itu ya, walaupun dia memang start at such a young age, tapi dia terus growing, and kita ngelihat juga dia si Maudy ini bertumbuh gitu ya Kak, bertumbuh dari ngambil peran ini, juga ngambil peran lain, dan beda-beda juga. So, kelihatan versatile-nya, dan juga masuk musik industri, pendidikannya juga beda juga dengan pekerjaannya di dunia entertainment. Dan selain itu, dia pun juga jadi apa ya? Jadi sosok atau simbol kayak yang mewakili kaum muda yang emang suka bertumbuh gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya
Ya, mungkin itu ya. Terus saya ngelihat kesempatannya yang generasi sekarang ya. Kesempatan luar biasa. Jadi misalnya nih ya, mau ngambil beasiswa atau mau sekolah negeri. Kesempatannya tuh banyak dan gampang dan mudah. Enggak pada saat zaman saya. Mencari informasi untuk beasiswa ke luar negeri, gimana masuknya, proses tesnya kayak gimana, itu agak-agak nggak dapat banyak informasi. Sehingga ketika anak-anak sekarang lebih mindsetnya pasti nanti mau sekolah ke luar negeri, pendidikannya apa, karena itu kesempatannya, terus mereka melihat bahwa challenging-nya banyak, terus dapat beasiswa dan sebagainya. Kesempatan itulah yang membuat Maudy juga, oh iya ya, saya harus mengembangkan pendidikan saya nggak cuma di sini gitu. Dan saya pun ya, saya bilang, saya pun dengan usia saya sekarang, saya tuh masih ngelanjutin sekolah loh. Jadi setiap orang tuh punya challenge gitu loh. Nggak ada kata untuk berhenti belajar. Kenapa? Ketika kita ngasah otak kita tuh sebenarnya berlatih berpikir kritis. Kita berlatih berpikir Benar-benar. opportunity kita, peluang-peluang kita, orang-orang yang mau hire kita itu banyak banget menunggu kita. Jadi kalau kita sambil menutup, udahlah background gue, pendidikan gue segini aja, salah. Karena yang namanya digitalisasi, perkembangan dunia kerja ke depan udah semakin tertantang. Kita mau kalah saing atau kita mau fighting. Jadi kalau kita mau fighting, kita mau menunjukkan goal kita, mau mencapai sesuatu yang lebih, ya kita harus mau belajar dan mau mengembangkan edukasi kita lebih seperti Maudy gitu. True. Jadi kalau misalnya mau jadi limitless dan mau mencapai yang limitless, kita juga harus never stops dan juga no limit juga buat belajarnya ya Kak Maria ya. Benar, betul banget. Oke. Thank you ya Kak Maria atas pendapatnya dan juga insight-insight yang dibagi. Dan di sini aku mau tanya sama Kak Wita yang baru aja naik. Kak Wita, halo. Halo, selamat malam semuanya. Ya, halo Kak. Ini, apakah Kakak ingin berbagi tentang apa yang dipelajari dengan Kak Maudy atau bagaimana nih Kak? Iya, aku setuju banget sih sama dari tadi yang diomongin tentang Maudy Ayunda ini. Emang dari awal juga aku kayak suka sama dia dari sejak dia filmnya yang untuk Rena yang masih kerja, aktingnya tuh udah bagus gitu. Terus bener-bener growing sampai sedemikian rupa, udah makin cantik, makin aktingnya makin bagus, karyanya banyak, suaranya bagus. Pokoknya yang bener-bener kayak idaman, cewek idaman banget, siapa sih yang gak suka gitu ya. Dan yang aku salut lagi, dia juga bener-bener sama pendidikan itu kayak menomorsatukan gitu, walaupun banyak kan orang-orang yang merasa kalau dia cantik ya udahlah, oke, gue privilege gue cantik, ya udah ngapain lagi gitu. Tapi dia enggak gitu, dia masih mau belajar terus. Dan aku juga sempet nonton di YouTube tuh dia kayak ngerekomendasiin buku-buku yang wajib dibaca gitu, ada apa aja yang biasa dia baca gitu. Kayak kita harus selalu cari ilmu, harus belajar terus. Yang dibilang tadi juga dia suka belajar, makanya dia suka baca buku, gimana dia bisa menambah wawasannya dia, dan dia juga suka sharing gitu loh. Setelah dia belajar itu dia juga mau sharing ke orang-orang, jadi bisa bermanfaat buat orang-orang. Itu sih yang aku suka banget sama dia gitu. Jadi makin respect aja tuh. Oke, thank you ya Kak. Jadi Kak Wita ini kayaknya sudah mengidolakan Kak Maudy dari awal, dari dulu ya Kak? Iya, sukanya tuh kayak, pokoknya kalau aku kan dari dulu suka sama kayak Dian Sastro, nah dia nomor 2 lah gitu, kayak sama Sherina deh, pokoknya yang emang orang-orang yang cantik, berbakat, tapi juga concern sama pendidikan gitu. Emang kayaknya sih orang emang kelihatan pinter gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak, berkaitan dengan diri Kakak sekarang nih, berkaitan dengan yang Kakak pelajari dan dengan diri Kakak sekarang, apa sih yang Kakak pelajari dari Maudy Ayunda yang membantu Kakak untuk mencapai goals Kakak sekarang? Iya sih, aku juga belajar yang aku tangkap dari dia gitu ya. Kita sebagai manusia kan emang harus terus belajar ya, walaupun kita benar tadi kata Kak Maria juga kayak yang belajar itu nggak ada batasan ya, umur sampai kita ya ibaratnya kalau dalam agama juga belajar itu sampai mati gitu kan, cari ilmu sampai meninggal gitu. Walaupun kita juga nggak harus selalu kayak kuliah atau gimana, belajar kan bisa dari mana aja ya, bisa dari pengalaman, bisa dari teman, bisa orang yang kita perhatiin gitu, maksudnya di sekitar kita aja. Dan kalaupun mau belajar yang gratis pun banyak, sekarang udah banyak kayak webinar gratis, bayar pun juga ada yang murah-murah kok, nggak terlalu mahal. Sebenarnya bikin kita makin aware aja kalau belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dari manapun gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, setuju. Ya benar sih yang aku bilang tadi, yang kalau Maudy tuh belajarnya, emang sih dia belajar banget dari hal teori, pendidikan, dan lain-lain. Tapi emang si Maudy ini sangat-sangat growth mindset banget dan mau belajar dari hal-hal yang emang dia alamin gitu. Dan never stops
dan akan terus belajar juga sampai di hari tua. Oke, nah aku mau tanya nih ke kakak-kakak yang di sini, kalau apa sih yang kakak dapetin nih dari Maudy Ayunda yang bisa ngebuat kakak mencapai tujuan kakak di sini? Mungkin aku pengen tanya ke Kak Titi, ada Kak Titi? Halo ya. Ya, gimana nih Kak? Kakak punya tujuan nggak di hidup ini? Pasti punya dong ya. Iya ada. Nah, apa nih yang kakak dapat dari si Maudy Ayunda ini yang bisa kakak ambil untuk mencapai tujuan kakak? Mungkin semangatnya ya, pantang menyerahnya dia. Aku pernah baca bukan aja sih, nonton video, salah satu video, kalau sebenarnya itu si Maudy itu sempat gap year. Oh, Jadi si Maudy itu nggak langsung kuliah gitu, dia sempat gap year karena ya ada faktor orang tuanya juga sih, karena orang tuanya juga ngerasa kayak kamu nggak capek apa belajar terus gitu kan. Ibunya juga sebenarnya rada khawatir gitu sama Maudy karena apa? Meskipun dia pinter banget suka belajar gitu, dia takutnya si ibunya ini Maudy ini terlalu fokus sama pelajarannya dia gitu. Takutnya tuh kurang sosialisasi gitu. oh, baru Ada tahu sempat aku. belajar video itu, terus oleh karena itu eh tapi setelah mau dibuktikan ternyata ketika dia apply ke beberapa universitas dan diterima kan, bukan universitas kaleng juga. Dari situ ibunya akhirnya, oh iya ya, emang si Maudy ini mampu gitu loh. Gitu. Dan apa ya, aku suka dari Maudy tuh dia nggak pernah membranding dirinya tuh dia seorang artis, dia tuh seorang musisi. Bisa dilihat dari Instagramnya dia tuh nulisnya malah storyteller dan edukator. Gitu. Sebenarnya Iya juga ya. cita-cita Maudy itu dari kecil malah dia pingin jadi seorang penulis buku anak gitu. Yang story Cina itu ya Kak? Iya. Wow. Tapi even though kayak gitu, aku baru sadar loh, maksudnya even though dia adalah artis yang ya kita bisa bilang lumayan besar lah di tanah air kita. Tapi aku baru ngeh kalau misalnya si Maudy ini nggak pernah kayak ngomongin kalau I'm like superstar or like selebrita kayak gimana-gimana ya. Makanya kita as a person yang ngelihat dia, itu ngelihat dianya itu sangat like a learner gitu, yang sangat bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Maybe that's what we like from her gitu juga. Nah ini pesan aku pengen tanya nih Kak Titi, ada nggak pesan-pesan dari Kak Titi untuk teman-teman yang uh, lagi berjuang untuk mencapai tujuannya? Yang mungkin Jangan kayak pernah Kak Maudy nyerah. tadi yang pengen jadi penulis buku seperti itu. Jangan pernah, ya intinya jangan pernah menyerah. Kalau memang ada kesempatan, coba aja. Coba, jangan pernah nyerah, dan buktikan kalau kamu memang menginginkan itu, buktikan kalau kamu mampu. Itu sih yang kalau aku pelajari sih. Mantap, mantap. Jangan menyerah gitu ya Kak Titi. Siap-siap, do your best lah. Oke. Thank you Kak Titi. Nah, aku mau tanya juga ke yang lain, apa nih pesan-pesannya untuk audiens kita, buat audiens kita yang pengen mencapai tujuan hidup? Mungkin mulai dari Kak Maria. Kak Maria bisa unmute? 1, 2, 3. Halo. Oke, halo Kak Maria. Ya. Ada nggak sih Kak pesan-pesan buat audiens kita yang ingin mencapai tujuan hidupnya? Sebenarnya tujuan hidup itu masing-masing orang kan berbeda ya. Ketika kita mau mencapai sesuatu, lakukanlah sebuah tujuan itu dengan sebuah komitmen, terus value yang apa yang mau kamu dapat, dan konsisten. Karena ketika kamu tidak konsisten, artinya ya kamu nggak akan sampai sama tujuan yang mau kamu capai. Karena sesuatu yang konsisten, yang kamu komit mau menjalankannya, yang kamu cinta menjalankan, itu semua harus kamu jalankan untuk mencapai sebuah purpose ya, tujuan, apa sih impian kamu, apa sih harapan kamu gitu loh. Nah jadi selagi masih muda, selagi punya waktu, karena waktu nggak bisa back lagi, kita nggak bisa mundur, yang kita bisa jalani adalah hari ini sama future, yang masa depan. Jadi kalau ada perubahan hidup yang mau kita challenge buat hidup kita lebih baik, ya kita lakukan untuk apa? Untuk diri kita, atau mau banding-bandingin sama orang lain. Yang jelas adalah ketika kita punya sesuatu yang mau kita lakukan untuk sebuah kebaikan dan cinta, artinya kita sudah harus mau melakukan itu untuk diri kita sendiri,
untuk pencapaian diri dan untuk menemukan bahwa kita sendiri tuh masing-masing punya potensi yang berharga, yang nggak perlu kita tonjolkan bahwa kita adalah modi, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri. Gitu. Wow, mantap banget nih Kak Maria. Setuju semua nih. Oke. Bener banget kayak kalau tujuan itu kadang kita tujuannya itu like tujuan yang bukan kosong ya, tapi tujuan yang umum-umum gitu loh. Pengen kaya, pengen dapet jodoh dan lain-lain. Tapi purpose itu juga perlu ada value. I'm really agree to that. Karena kalau misalnya tujuan kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi diri kita juga makin eager juga buat mencapainya. So, thank you ya Kak Maria Vina. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Nur Afifah, apa nih pesan Kakak untuk para audiens kita yang ingin mencapai tujuannya? Oh iya, tadi aku setuju banget sih sama yang Kak Vina bilang. Kayak masing-masing orang pasti punya tujuannya masing-masing ya. Mungkin orang sekarang ngelihatnya apa yang di-achieve Maudi itu keren gitu kan. Tapi balik lagi, apakah itu sesuatu yang emang kita tuju? Kan mungkin enggak ya, tujuannya beda gitu. Jadi kayak yang aku belajar sih kayak gimana caranya dia achieve itu semua gitu kan, memanfaatkan privilege yang dia punya dengan usaha dia yang maksimal kayak gitu untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Begitupun aku bisa juga nih gitu ngelakuin hal yang sama untuk mencapai tujuan aku sendiri. Itu sih Kak. Oke. Jelas nih sorry. Jelas ya. Oke, thank you Kak Nur. Oke, kita lanjut ya ke Kak Ana. Halo Kak Ana. Apa nih pesan dari Kak Ana untuk teman-teman di sini untuk mencapai tujuannya? Kalau kayaknya teman-teman udah kasih garis besarnya sih. Kalau aku mungkin pengen ngelihat dari Maudi itu bahwa dia selalu bekerja sungguh-sungguh dalam semua bidang yang dia dalami. Mulai dari jadi aktris, penyanyi, kemudian sampai melebar bisa nulis buku. Jadi aku pengen ambil bahwa dia selalu melakukan yang terbaik sih di masing-masing bidang yang dia udah pilih untuk geluti. Benar-benar setuju sih. Karena kita lihat juga si Maudi ini di pendidikan dia excellent, cum laude dan lain-lain. Jadi artis juga versatile banget, perannya sangat beragam dan juga memenangkan berbagai penghargaan di musik ya. Udah nggak usah ngomongin lagi lah, sangat banyak juga Iya, diskografinya. Jadi bisa sih Kak dibilang kalau si Maudi ini sangat-sangat bersungguh-sungguh. iya bisa. Di semua bidang yang dia geluti, dia excel di situ. Oke. Thank you ya Kak Ana. Jadi, if you want to pursue your purpose, your goals, juga harus bersungguh-sungguh. Karena Iya, apalagi harus datang dari dalam diri ya. Kalau misalnya paksaan juga nggak bisa bersungguh-sungguh juga. iya. Oke. Thank you Kak Ana. Mau tanya ke Kak Wita nih Kak. Apa nih pesan Kakak untuk orang yang ingin mencapai tujuannya? Aku sih nambahin aja, tadi udah lengkap tuh, udah sungguh-sungguh, udah harus punya purpose. Nah, paling satu lagi harus yakin aja, percaya kalau memang dia bisa, Maudi bisa, orang sukses yang lain bisa. Kita juga harus yakin kalau kita juga pasti bisa gitu. Jadi harus motivate yourself aja, maksudnya kita harus yakin, percaya kalau kita juga bisa. Itu aja sih. Wih, mantap. Believe in yourself ya Kak Wita. Iya, betul. Oke. Thank you Kak Wita. Iya. Nah ini, last but not least nih. Dari Kak Anton. Halo Kak Anton. Aku pengen tanya nih, Kak Anton ada nggak ya? Halo. Oke. Halo. Pengen tanya nih ke Kak Anton. Apa nih pesan Kak Anton untuk teman-teman yang lagi berjuang mencapai tujuan? Seperti teman-teman yang lain udah lengkap sih ya. Pendapatnya udah lengkap. Nah, kalau dari aku sendiri sih untuk mencapai sebuah tujuan kan butuh kesungguhan. Nah, salah satu aspek di mana kita bisa sungguh-sungguh tuh ya kita mencari orang yang benar-benar sefrekuensi sama kita. Kalau misalkan kita tujuannya mau sukses, ya kita harus cari orang yang bisa support kita untuk menjadi lebih baik. Karena ya sih, lingkungan itu sangat berpengaruh sih untuk mencapai tujuan itu.
Kayak contohnya Kak Maudi kan dari lingkungan keluarganya sendiri mendukung. Kemudian dari lingkungan dia selama berkuliah juga entah S1 ataupun S2 juga memang mendukung untuk berkembang. Jadinya Kak, jadinya Maudi Ayunda itu bisa sukses dan bahkan dapat pasangan yang kualitas dirinya tuh ya sama sama seperti dirinya gitu loh. Kalau dari aku itu sih Benar. Kak. Setuju. Bener sih, kalau misalnya kita lihat-lihat juga si Kamaudi Ayunda ini juga dari lingkungan keluarga yang juga ngajarinnya yang baik-baik dan suportif banget atas keinginannya Kamaudi juga dan juga dari circle-nya pun ya bisa lihat sendiri Stanford, Oxford, suaminya pun dia pilihnya kayaknya juga teman-teman yang bisa ngebantu dia untuk berkembang gitu loh. Karena circle Benar. does matter a lot. Ya benar. Circle does matter a lot and sangat-sangat jangan meremehkan karena itu bisa sangat-sangat membantu kita untuk terus motivate juga dan juga bisa membantu kita di saat-saat yang emang kita lost dan juga down gitu. Nah, ini jadi pengen ngebahas komunitas Keluaran Sukamaju lagi. Jadi bisa ya guys, langsung klik aja bener di atas nanti kalian langsung terinvite ke Discord Keluaran Sukamaju. Nah, di situ kita bisa belajar bareng dan juga bertemu bareng. Oke, kalau dari aku sendiri menurutku apa ya? Kalau aku sendiri sih lebih ini ya, karena tadi udah banyak juga pesan-pesan dari kakak yang so true dan juga aku setuju banget. Tapi kalau dari aku pengen bilang take it easy but seriously gitu loh. Jadi nggak cuma omongan doang, tapi you will have to do it walaupun kecil-kecil. You know, like atomic habits dan lain-lain. Take a baby steps. Kayak mau dibilang, kamu tuh nggak harus kayak multitasking, kerja berjam-jam setiap hari, tapi you just will have to do better and take a baby steps, it's okay. No one will judge you juga. Kayak gitu. Oke, sekian sih sesi malam ini. Thank you banget yang udah join dan udah berbagi. Dan yang udah dengerin juga. Seru banget. Aku dan mungkin para audiens di sini aku sangat yakin kalau kita mendapatkan so many insight dan juga semangat lagi untuk yang ngikutin jejak si Maudy Ayunda inilah. And itu aja yang pengen kita sampein and thank you so much guys for coming. Bye bye. Sampai jumpa di masa depan. Thank you ya. Thank you Kak Wita, Kak Maria Vina, Kak Nur, Kak Titi, Kak Ana, dan Kak Anton. Dan juga Kak Devon yang tadi nge-like HP-nya. Oke, bye-bye guys. Aku tutup. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Thank you Kak Debbie.
Thank you Kak Debbie.